Shalom God Lovers, kasih Tuhan selalu baru bagi setiap kita, amin. Percaya hari ini kasih Tuhan itu mengalir begitu indah di dalam kehidupan kita. Mari nikmati pujian ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom God's Lovers, saya sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam program Words from Heaven dari gereja kita. Kali ini tentang bagaimana seorang kepala penjara di Filipi beserta dengan seisi rumahnya itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pertobatan dari kepala penjara dan seisi rumahnya itu ketika Rasul Paulus dan Silas dengan timnya itu menengking seorang perempuan yang memiliki roh tenung, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16
ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan oleh wanita yang memiliki roh tenung itu, berhari-hari mengikuti mereka dan lama-lama mengganggu. Maka kemudian Rasul Paulus menengking perempuan itu, mengatakan, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan timnya itu baik. Tetapi saudara, itu merugikan. Ayat 19 menyatakan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap kepada penguasa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perempuan itu sudah nggak sakti lagi, itu merugikan tuan-tuan itu karena nggak dapat lagi penghasilan dari tenung dari perempuan itu. Maka saudaraku, Rasul Paulus dan Silas diseret ke tengah-tengah kota dan kemudian saudara diadili, kemudian juga difitnah. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Jadi saudara, ketika orang-orang itu mendengar apa yang difitnahkan, mereka marah saudara. Apa yang mereka lakukan adalah mengoyakkan pakaian dari tubuh para rasul itu, saudaraku, dan didera berkali-kali. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dan Silas itu didera berkali-kali, dan menurut saya sesuai dengan ayat ke-25 yang menyatakan kira-kira tengah malam. Artinya apa saudara? Menurut saya, saudaraku, keadaan kondisi dari Rasul Paulus dan Silas itu sangat berat saudara, sehingga pingsan. Karena nggak mungkin kalau nggak pingsan baru tiba-tiba tengah malam mereka baru berdoa. Jadi ketika mereka siuman dari pingsannya, Rasul Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya ketika mereka memuji Allah dan kemudian juga berdoa dengan suara keras, orang-orang di dalam tahanan itu semuanya mendengar. Dan apa yang terjadi? Luar biasa yang terjadi saudaraku. Terjadi apa? Gempa bumi hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi artinya saudaraku, yang pintu-pintu penjaranya goyah dan sendi-sendinya terbuka, saudara, bukan hanya ruangan dari Rasul Paulus dan Silas saja, tetapi di situ ada banyak kamar-kamar tahanan. Semuanya mengalami belenggu-belenggu mereka terlepas. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang luar biasanya adalah kepala penjara ini, saudaraku, ketika terjaga dari tidurnya, melihat pintu penjara terbuka, mau bunuh diri, saudara. Ya, tetapi dicegah oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ke-28 ini kita belajar, ketika kita sudah berdoa dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, kita perlu juga berdoa untuk merenungkan apakah itu betul jalan yang harus kita tempuh. Karena Rasul Paulus di sini, saudara, belenggu terlepas, pintu penjara kebuka, mereka nggak lari, saudara. Karena apa? Karena Rasul Paulus tahu kalau mereka lari, semuanya para narapidana itu pasti lari, dan itu akan mencelakakan kepala penjara. Jadi Rasul Paulus merenungkan itu. Nah, kepala penjara itu, saudara, sadar bahwa Rasul Paulus itu menyelamatkan dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Ayat ke-29 berbunyi, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Artinya ruangan di dalam penjara itu gelap, saudara. Membawa suluh lalu berlari. Artinya ruang tahanan dari Paulus dan Silas itu terletak di dalam penjara yang paling tengah. Nah saudara, apa yang terjadi? Kepala penjara itu tersungkur di depan Paulus dan Silas. Lalu kepala penjara itu, saudara, mengantar mereka keluar sambil berkata,
Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi saudaraku, tidak serta-merta ayat 30 ini terjadi. Kepala penjara ini bertanya, bagaimana supaya aku selamat? Menurut saya, saudara, kepala penjara ini sebelumnya sudah melihat, sudah mendengar apa yang dilakukan oleh para rasul ini, dan mendengar juga apa yang diucapkan oleh para rasul dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan dari kepala penjara ini. Dan saudaraku, Rasul Paulus langsung menjawab, saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Akibat dari pelayanan ini, saudara, Rasul Paulus itu menyatakan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Lalu step yang berikutnya yang perlu kita tahu, ketika ada seseorang yang kita layani dan bertobat, yang paling penting adalah apa, saudara? Memberitakan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Mereka percaya, dan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan seluruh keluarganya memberi diri dibaptis. Puji Tuhan, saudara, ya. Ayat 34 yang terakhir, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Kita belajar dari sini, saudaraku, bahwa ada harga yang harus dibayar supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan menjadi contoh, saudaraku, dan menjadi teladan, serta perkataan-perkataan kita itu didengar oleh orang dan orang-orang menjadi percaya. Ya, saudaraku, firman Tuhan menyatakan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus menyatakan seperti itu, saudara. Kita berdoa supaya lewat penderitaan-penderitaan kita bisa membawa siapapun juga menjadi percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kepada kami, Tuhan, untuk kami mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun kami mengalami masalah-masalah berat, tapi kami tahu bahwa masalah-masalah, pencobaan dan penderitaan yang kami alami, di situ ada maksud Tuhan. Dan kami mohon kiranya semua penderitaan yang kami alami, Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada kami, supaya kami dimampukan untuk bisa menjadi pemenang. Dan ketika kami menjadi pemenang, kami bisa membawa orang-orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. God Lovers diharapkan bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman, supaya mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.